jam hari ini. Dua kelas siswa sekolah tingkat pertama di wilayah Kecamatan Talang Kelapa harus menjalani ujian semester di halaman sekolah. Sanksi tersebut diberikan lantaran ruang kelas yang biasanya digunakan tempat belajar kotor dan banyak sampah. Hanya berlantaikan konblok di halaman sekolah, puluhan siswa SMP di Kecamatan Talang Kelapa mengikuti ujian semester. Mereka mengikuti ujian di halaman sekolah dikarenakan ruang kelas yang biasanya digunakan untuk belajar berantakan dan banyak sampah. Kepala Yayasan Harapan Ibu Samsudin melalui salah seorang guru, Apriana, mengaku sanksi tersebut merupakan peringatan bagi anak-anak karena dari pelaksanaan ujian sampai sekarang ruangan kelas masih kotor. Pertama ini sebagai hukuman mereka, karena sampai hari keempat pelaksanaan ruang kelas masih tetap kotor. Kami sudah memberikan contoh sama mereka, tapi tentu saja tidak diindahkan. Ini sebagai peringatan. Jadi kalau mereka mau enak, nyaman, bersihkan juga ruangan kelasnya. Jadi protokol kesehatannya tetap bisa jalan. Terpisah, Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet mengaku akan melihat dulu kondisi yang terjadi. Jika memang ujian di luar kelas dimungkinkan dan dalam ruangan ada kekurangan, meski demikian dia meminta sekolah tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita cari kenapa? Pertama kita cek dulu dari kepala dinas, yang kedua kemungkinan ya enggak. Kalau di dalam ruangan mungkin pulsanya nggak masuk atau IT-nya nggak jalan, ini kemungkinan. Tentunya kita akan tegur, ya kan? Kenapa seperti ini? Kalau mungkin nggak memungkinkan alat-alat dipakai, ya nunggu giliran saja. Jadi demi menjaga kesehatan anak-anak dari COVID juga memberikan ilmu yang dialami mereka. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru bersilaturahmi bersama insan pers di ballroom The Zuri Hotel Palembang belum lama ini. Dalam pertemuan perdana tahun ini, Herman Deru bercanda dengan meminta media mengurangi judul kata diduga karena menurutnya hal itu bisa membuat spot jantung. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru secara spesial bertemu dengan insan media yang ada di Sumatera Selatan. Bagi gubernur, silaturahmi dengan media harus ditingkatkan sehingga bisa menjadi ajang sharing sumber informasi. Meski begitu, sambung gubernur, dia meminta agar para pewarta untuk mengurangi kata-kata diduga. Sebab pemilihan judul boleh saja sensasional namun tidak harus memukul. Haji Herman Deru juga berterima kasih kepada seluruh wartawan yang telah membantu pemerintah provinsi dalam membantu peningkatan kepercayaan diri publik terhadap pemerintah. Dirinya juga menyadari media merupakan salah satu bisnis sehingga antara berita yang ditulis jurnalis dengan editorial bisa dipisahkan. Di kesempatan ini saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh wartawan dari apapun jenis medianya yang telah membantu pemerintah provinsi menyiarkan atas segala perbuatan pemerintah provinsi ini, baik program maupun personal dari pelaku pemerintahannya. Reporter Citra Utama, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Panoramic of Lahat bersama pemerintah Kabupaten Lahat kembali menemukan situs megalit baru. Penemuan kali ini sangat menarik karena arca yang ditemukan di Desa Rinduhati, tepatnya di tepian Sungai Selangis tersebut berbentuk manusia bertopi. Panoramic of Lahat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat menemukan situs megalit baru. Arca yang ditemukan kali ini berada di Dusun Tua Sekayon, Desa Rinduhati, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat. Di sana tim menemukan arca manusia yang masih utuh dari bagian badan hingga kepala. Bagian kepala memakai topi dan bagian lengan terlihat garis baju lengan pendek. Arah hadap arca manusia barat dan kepala menoleh ke kiri. Lokasi arca di kebun kopi yang sudah tidak terurus sehingga dipenuhi banyak semak belukar dan dekat dengan pemakaman kuno. Di pemakaman kuno, tim menemukan batu nisan berukir berupa sulur bunga. Lokasi arca manusia dan pemakaman tak jauh dari Sungai Selangis atau berjarak sekitar 100 meter.
Untuk menuju lokasi ini dari Simpang 3 Sekayon Desa dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 3 km dengan kontur jalan tanah menurun menyusuri kebun karet dan kebun kopi, lalu menyeberangi jembatan gantung Sungai Selangis. Dari jembatan gantung ke lokasi arca manusia sekitar 100 meter. Ketua Panoramik OP Lahat Mario Andra Martik mengatakan, penemuan situs megalit ini membuktikan jika Kabupaten Lahat merupakan negeri 1000 megalit. Banyaknya penemuan situs megalit ini juga yang membawa Kabupaten Lahat mendapatkan penghargaan sebagai pemilik situs megalit terbanyak se-Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2012. Untuk menggali, tidak boleh Pak. Betul. Kita tidak punya hak untuk menggali, mengekskavasi. Itu hanya bisa melaporkan kepada BPCB Jambi yang punya hak ini. Yo. Termasuk dari dinas ini hanya mendatangi. Reporter dan juru kamera Bernard Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Bagi Anda yang ingin merasakan kenikmatan minuman wedang yang nikmat, bisa mampir ke kedai Asa Rempah. Kedai yang ada di Jalan Dwi Kora 2 ini memiliki wedang hasil racikan sendiri dengan mendatangkan rempah dari Yogyakarta. Menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19 menjadi keharusan. Salah satunya bisa melalui minum wedang yang dikenal memiliki khasiat. Kali ini ada wedang di kedai Asa Rempah. Kedai ini menawarkan wedang asa atau wedang uwu hingga wedang susu jahe aren. Owner kedai Asa Rempah, Nila Ertina, mengaku minuman kesehatan ini memiliki cita rasa yang berbeda dari minuman lainnya. Selain rempah yang langsung didatangkan dari Yogyakarta, minuman ini juga diracik ulang dengan tambahan kapulaga dan jahe merah. Khusus jahe merah, sambung Nila, berasal dari kota Pagaralam, sedangkan kapulaga lebih ke lokal karena rasanya yang lebih pedas ketimbang yang berasal dari India. Adopsi dari wedang uwuhnya di Jogja, tetapi daun-daunannya diganti dengan buah cengkeh asli, misalnya kulit kayu manis yang asli. Ada juga susu jahe aren, kunyit asam. Ada kalau makanannya model gendum kuah daging, kayak rempah juga. Ada pempek ikan sarden yang warnanya hitam tapi enak. Di kedai rempah yang buka mulai pukul 3:30 sore hingga 9:30 malam ini juga menyediakan buku di kedainya. Buku ini bisa dibaca oleh pengunjung agar sembari menikmati minuman sehat juga bisa menambah pengetahuan. Kita coba mengkombinasikan ketika kita minum, makan, tapi kita juga menyempatkan diri untuk membaca walaupun hanya separagraf ya mungkin gitu, biar kebiasaan membaca itu jadi lebih tinggi. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Al-Hadi Parit, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.